Lainnya, kerang hijau di pesisir utara sejak lama jadi rejeki. Namun mengikutinya, cangkang sisa pun menggunung. Berawal upaya atasi masalah, warga dalam komunitas cangkring malah hadirkan pula tambahan rupiah. Laut jadi sumber hidup tak sedikit warga 62 di penjuru Nusantara. Tak terkecuali di Jakarta. Dan di pesisir utara metropolitan, tepatnya kawasan Kalibaru Cilincing. Kerang hijau di antara komoditas andalan. Menjadi nelayan pencari, pembudidaya, hingga juga pengupasnya. Bagi Siti Fatimah, istri salah satu nelayan di sini salah satunya, mengupas kerang menambah uang buat belanja dan keseharian keluarganya. Ya gimana per kilo, kalau kiloannya banyak, kadang-kadang dapat 10 kilo, 5 kilo, bagaimana ininya sih, keadaan ininya aja, barangnya. Dihargain berapa, Bu? 3.000 per kilo, ya kadang-kadang 20.000, 15.000. Ya gimana banyaknya aja, kalau banyak ya banyak lagi uangnya. Gunungan cangkang jadi bukti. Sejak cukup lama kerang tak terpisahkan, bahkan menjelma jadi salah satu sumber penghasilan. Ya, sampai menggunung, sampai tak terangkut, terbuang begitu saja. Selama ini, cangkang sisa kerang bahkan jadi limbah. Tak jarang jadi sumber masalah. Sejak lama berupaya mencari solusi, hingga asa terwujud, di antaranya berupa ini. Tergabung dalam komunitas cangkring atau cangkang kering. Warga bukan hanya temukan jalan keluar masalah sampah, tapi juga mengolah limbah jadi tambahan rupiah. Prosesnya, cangkang dicuci dengan cara alami di air laut. Kemudian dihancurkan, lalu diaduk dan dijadikan paving block. Diolah bersama alam, pengeringan pun masih andalkan sinar matahari. Dalam sehari komunitas ini bisa memproduksi hampir 1.000 paving block cangkang. Saya berinisiatif mencoba menggali efisiensi dari limbah cangkang kerang hijau itu, dibantu anak-anak nelayan dan ibu-ibu nelayan di tahun 2019. Dan kami juga kehadiran dari anak-anak mahasiswa yang pengen tahu dengan praktek atau buat bahan skripsi. Harganya yang A1 itu 4.000, yang untuk A2-nya 3.000. Pemerintah setempat menyokong, di antaranya dalam upaya makin memaksimalkan pengembangan juga penjualan produk daur ulang limbah kerang ini. Atas permasalahan ini ada satu langkah inovasi bagaimana limbah kerang hijau ini bisa diolah menjadi barang yang bermanfaat, bahkan barang yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi lainnya. Sehingga ada siklus mata rantai ekonomi atas budidaya kerang hijau yang tadinya dirasakan berdampak sampah, akhirnya dengan langkah inovasi warga sendiri, sampah itu bermanfaat. Selain paving block atau blok material konstruksi, pengolahan limbah kerang juga digunakan untuk membuat produk guna sehari-hari. Mengkaryakan warga menambah penghasilan dari penjualannya, mengurangi tumpukan limbah. Kembali, bagi warga seperti Siti misalnya, upaya ini pun datangkan kebaikan lainnya.
Ya, yang mendukung ya kita-kitanya juga kalau ini buang terusnya bersih, ininya nggak ada sampah, sama dia diambilin. Kadang-kadang buat diambil sama orang uruk rumah, buat orang ngituin rumah diuruk sama pakai ini nih. Pengolahan limbah cangkang kerang faktanya jadi satu lagi representasi. Kepedulian, kebersamaan, juga daya upaya. Bisa jadi jalan keluar, juga kebaikan bersama. Ilham Aprianto melaporkan.